Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk rasa hormat kami kepada Alia dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Baru kemarin undangan ini dibaca, maka saya tadi memikirkan bahwa yang akan membudak data pada hari ini itu adalah generasi muda, generasi milenial. Sehingga pada waktu kemarin itu saya akan mengajak semua anak dan keponakan saya gitu. Karena saya berpikir bahwa bagaimana sebenarnya falsafah, sikap dan jati diri orang yang jauh berada di negara orang lain dengan anak-anak kita yang ada satu tanah air tapi cuma berbeda daerah saja. Dan pada hari ini saya tidak bertanya itu, mungkin saya mengajak kembali seandainya Alia belum mau pulang ke Amerika, mungkin bisa diadakan satu acara yang mungkin lebih besar daripada ini. Jika saya baru masuk datang, karena kita telat bagi acara di sekolah anak-anak, kok ada yang datang bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek semua gitu ya. Nah, ini yang mahasiswa, katanya dia dari Padang, kebetulan di sini ini pendidikan di UI, melanjutkan pendidikannya di UI. Tentu sesuai dengan falsafah Minangkabau sebagai jati diri generasi muda Minangkabau di rantau global itu sudah ditampilkan oleh Alia sebagai seorang generasi muda. Nah, tadi sebagian besar dari kita bapak-bapak dan ibu-ibu malah kita mengeluhkan, kok anak saya beda daerah saja tidak bisa, kok tidak bisa berbahasa Minang. Apalagi kalau nanti anak-anak kita itu sudah dapat kita menantunya orang Solo misalnya kan, dia ngikutin anak-anaknya sudah berbahasa itu saja, dapat lagi yang ini, dapat lagi yang ini. Akhir-akhirnya kalau nenek dan kakeknya sudah tidak ada, mungkin mereka tidak merasa orang Padang lagi gitu. Jadi mungkin pakai mas, kalau mas Padang itu mana? Mas Jawa ya? Iya. Dipersingkat dulu supaya baik. Ya. Ya. Jadi kepada panitia, bapak-bapak dan ibu panitia yang pada hari ini bisa mengadakan acara ini, mungkin pada hari ini hanya kita ini saja. Mungkin kami minta bahwa di lain waktu sebelum pulangnya Alia bisa mengadakan acara yang nanti akan dihadiri oleh anak-anak kita. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Langsung Bu Ir, silakan. Dan siap-siap tadi CV1 ya, Ibu dari ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Kalau syukur ya ini kita mau anak Alia. Itu banyak pertanyaan yang saya mau tanya. Tapi jawabnya teman-teman yang lain. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang saya undang. Semuanya hadir dan semuanya mengadakan pertanyaan. Alhamdulillah. Saya menambahkan pertanyaan dari Iwan. Tadi Alia mengatakan dalam menghadapi teman-teman kalau bukan jilbab ya. Sejak TK udah pakai jilbab udah biasa aja. Tapi mungkin ibu merasa ada salah satu misalnya yang agak usil ya. Bagaimana cara dia menghadapi teman-teman yang misalnya usil, kita bisa menangkan kalau ini kalau satu kan makanya bisa dibayangkan ya. Alia tetap gitu. Bagaimana caranya Alia menghadapi teman-teman Alia dengan kepedean, keyakinan Alia menjadi pakaian itu. Yang kedua, saya selamat pada Anda sedang dan sekarang ini dan saya hadis. Alhamdulillah, saya menambah saya menjadi ibu sebelum ini. Sayang sekali hanya dia di Jakarta. Kita yang hadir banyak apa yang orang tua. Memang penting ya, orang tua itu kan untuk penting ini. Mungkin memang di sekolah nanti bisa melanjutkan dengan dia dua orang tua dari tak ada dari pengusaha. Kalau ada orang tua itu bagus. Penting sekali sekarang. Kalau dari SD usia tinggi tadi disebutkan kalau tidak dengan pentingnya ODD usia 0 sampai 4 tahun itu penting sekali. Buktinya ada maka ada tinggi balik. Nah ini gimana rasanya ibu bapak dia mendidik anak dia bisa melakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bikin acara yang besar sebelum ada pulang. Tapi kalau
Waalaikumsalam. Silakan sebelah sini satu. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh di Zoom. Ya kita bicara satu di Zoom dulu ya. Biar silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Afri. Ini yang Iya silakan Bu. ya, saya hanya ingin menyampaikan itu selalu berbangga dengan perkembangan Alia bahwa ternyata Alia ini memiliki bakat paling dan aktif dari sejak usia ini. Jadi di sini Bapak sih, ini terbukti penelitian yang dilakukan oleh Google tahun 2005 bahwa anak yang aktif melakukan kelamatan sejak usia ini dapat meningkatkan potensi dan kecerdasan anak dan kita bisa memiliki fungsi eksekutif dan regulasi diri yang baik seperti anak yang terlupa dalam pelaku dan dalam hati. Ini luar biasa terbukti hasil dari penelitian oleh Google ini karena ternyata dengan anak yang aktif menari itu dapat meningkatkan bagaimana dia mampu mengkoordinasikan gerak tubuhnya, otak dan merasa. Nah, apabila ketiga hal ini bisa dikembangkan dengan baik, maka perkembangan otak anak akan bisa berkembang secara optimal. Nah, itu saya lihat pada Alia memang luar biasa. Terbukti hasil penelitiannya. Itu saja kalau Baik. Terima kasih. yang bisa memberikan seorang wanita atau perempuan Minang yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Profesor Eli Indrayeti ya, Ketua di S3 PAUD di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Profesor Eli Indrayeti. Satu lagi tadi sebelum kita jawab, sebelah sini dulu ya. Nanti di sini dalamnya hadir. Siapa di sini? Silakan. Ini Bu. Ya. Singkat-singkat karena saya lihat masih ada 5 atau 6 lagi, kita tutup ya habis itu ya, supaya tidak terlalu lama. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trikoloni Susanto dari Solok, tapi di Jakarta. Alia, ibu tidak bertanya, just sharing ya, sharing. Sejak pernah melihat YouTube ya Alia gitu kan. Waduh, ini berlian Minang khususnya. Terus ada kekhawatiran karena punya teman di California suka kirim video-video yang orang Asia terutama suka dibully gitu. Jadi ada kekhawatiran dia. Terus itu, tapi kalau di DC aman ya, aman, relatif aman. Terus yang kedua, ibu terinspirasi. Sebetulnya suaminya Jawa. Anak-anak kok gak ada yang berbahasa Minang. Jadi sejak ini saya mau ajarkan bahasa Minang di rumah. Itu. Terus yang kedua, kalau masakan Minang, kebetulan anak saya juga sekolah di California di Santa Barbara dan juga udah 3 kali di DC, terakhir 2015. Ternyata udah ada Alia di situ, tapi kita belum ketemu. Nggak mungkin ya bahasa masakan Minang. Tahun 2000 saja satu batang serai udah 5.000 rupiah harganya, apalagi sekarang. Sekian. Finally, ya, proud of you. Thank you. Baik, karena ini siapa yang mau start silakan ya. Kita ada masjid di belakang. Kita tambahin dulu sedikit ya, karena pertanyaannya banyak. Baik, ini satu di sini dulu, kemudian di mana belakang tadi? Coba siapa? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin karena Uni Alia yang lebih tua dari saya, jadi saya panggilnya Uni izin ya Uni. Nah oke, saya punya beberapa pertanyaan singkat aja. Yang pertama, apa sih sebenarnya sampai sekarang ini satu moto yang mungkin Uni pegang di perantauan ini sebagai anak perantau dengan identitas gadis Muslim Minang? Satu. Dan yang kedua ini dalam bidang seni, selain kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ada plan apa ke depannya yang ingin dicapai dan mungkin yang kemarin belum tercapai dan akan dicapai? Mungkin ini cakupannya untuk bidang budaya, agama dan juga akademik. Lalu yang terakhir, mungkin ini agak keluar dari sedikit keluar dari konteks
pembahasan yang ini. Saya mau tanya tadi kan background pendidikannya ini hubungan internasional. Apa sih alasannya ingin mengambil hubungan internasional? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Nama saya Miska dari Jakarta. Oke, baik. Silakan Bu. Pas pertanyaan ini, jadi pertama kebetulan Bu, Alia mau berangkat minggu depan dari Amerika, tapi biar bisa ada lebih banyak persiapan, insya Allah mungkin bisa diadakan event biar semua bisa datang biar lebih lengkap lagi, mungkin sama Bunda sama Papa gitu ya, biar bisa bertiga ya. Jadi insya Allah ya sekalian biar bisa sama mereka. Jadi gitu aja dulu ya Bu. Pertanyaan kedua, musilan pakaian sama orang lain sebagai orang berhijab. Ada aja sih komentarnya yang kayak dibahas sebelumnya itu kayak biasanya ditanya, anjing enggak panas pakai hijab gitu atau pakai lengan panjang atau pakai apa yang lengkap yang jelas panas, musim panas di sana. Sebenarnya gitu, atau paling tanya ya sih nggak pakai itu atau apa, nggak capek pakai itu terus, nggak ada perasaan kayak mau dibuka aja. Paling komentar itu, tapi karena ada yang rasa aman dan secure pakai hijab, ada bisa menjawabnya. Mungkin orang yang agak gimana itu agak bisa ikutan sama komentar-komentar kita yang terpilih itu nggak ikutan sama cara mereka hidup. Kita jelas beda agama, kadang berbeda lifestyle, cara hidup. Nah kita harus kuat di, ya balik itu kuat di jati diri kita. Pertanyaan ketiga, penari yang tadi pertanyaan dari Zoom kayaknya ya. Sebagai penari yang hiasi otak, hati, dan rasa itu semua connect bisa terus berkembang. Menurut kalian sih mungkin orang penari yang lain bisa relate juga. Misalnya kita senang menari di atas panggung, kelihatan di muka kita, kelihatan di senyum kita karena perasaan kita, otak kita, hati kita semua sejalan. Orang lain bisa lihat juga kita senang menari, dan itu ya harus bisa diteruskan di aspek yang lain juga, di aspek ilmu, akademik, di aspek mana aja agama juga. Asal orang kelihatan kita memang senang dan peduli sama apa yang kita belajar itu, orang pasti bisa kelihatan. Dan terakhir sama Kak Nista tadi, mungkin motto yang Alia pegang sebagai anak berhijab gitu atau anak minat, balik lagi ke motto yang Alia bahas sebelumnya, kekuatan Anda adalah kelemahan, kelemahan adalah kekuatan Anda. Soalnya itu benar-benar sesuatu yang Alia terus pakai di sana, karena ya nggak mungkin kita arogan, nggak mungkin kita nggak humble di negara orang lain. Kita harus tahu diri juga, tahu memang kita sebenarnya orang-orang berasal dari mana. Dan pertanyaan keduanya, plan ke depan ingin dicapai bidang agama, akademik. Agama pasti akan terus bisa belajar banyak, bisa kita belajar nggak harus tentang belajar Quran, tapi tentang ilmu Islam misalnya, atau bagi ilmu Islam ke orang lain. Misalnya ada rencananya sih mau pas ada balik lagi ke Amerika akan terus ngajarin anak-anak di madrasah. Semoga ya bisa diteruskan itu ke depannya. Bidang akademik insya Allah ya, karena mencoba pengen maunya wisuda akhir tahun ini, pengen lanjut lagi ke S2-nya. Tapi ya mohon doanya, soalnya susah banget untuk proses masuk S2 di sana, lumayan kompetitif dan nggak semua yang bisa. Jadi ya insya Allah doanya semuanya biar bisa lanjut ke S2. Dan pertanyaan ketiga, kenapa ambil HI? Sebenarnya emang suka sama aspek global, udah pengen bahas tentang konten global, udah sering bahas tentang Amerika di sekolah itu, terus diulang-ulang
semua sejarah, akademik, sosial, politikal, ekonomi tentang Amerika itu memang dibesarkan di sekolah, di SD, SMP, SMA. Alia rasanya kayaknya capek aja lah tentang Amerika terus dan pengen belajar tentang dunia global. Dan untungnya emang dia suka dan sampai sekarang bisa maju ilmu Alia tentang global, pasar global gitu. Dan juga memang suka travel, sering ke Indonesia sejak kecil dan itu banyak ada belajar pulang kampung ke Indonesia soalnya dia biasa sama sesuatu di Amerika dan banyak ada belajar begini di Indonesia, begini di ranah Minang dan kota-kota lain di seluruh Indonesia dan karena suka travel dan belajar tentang sosial, politikal dari negara lain beberapa dari. Baik,